Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah hari ini, Minggu 21 Juli tahun 2024. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 11. Semoga kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati dengan terbuka untuk bisa mendengar dan melakukan firman. Amin. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena Tuhan baik dan masih memberikan kesempatan dan menambahkan usia bagi saudara-saudariku sekalian. Doa saya semoga saudara sehat rohani, juga sehat jasmani, tambah mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk pekerjaan Tuhan demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dalam pendengaran firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. 1 minggu Tuhan sudah tolong kami. Puji Tuhan. Haleluya. Mulia Tuhan. Agung Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak, terhadap Tuhan dan sesama kami manusia. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami sungguh-sungguh rindu untuk maju di dalam kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Bapa, hari ini kami mau belajar firman-Mu dari Kisah Para Rasul 11. Mohon berkat Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul 11, Alkitab kita, dan juga sambil mendengar Alkitab bersuara. Tentu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kisah Para Rasul 11. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu
dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudaraku, bagian ini mengenai Petrus harus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Seperti kita sudah ketahui bersama-sama bahwa kabar pemberitaan Injil kepada bangsa non-Yahudi oleh Petrus telah didengar oleh rasul-rasul lain di Yerusalem, sehingga mereka menganggap itu salah. Mereka mempertanyakan kenapa Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi, sesuatu yang dilarang keras oleh orang-orang Yahudi. Mereka masih berpikiran bahwa keselamatan itu eksklusif untuk orang Yahudi. Lalu Petrus dengan detail menceritakan penglihatan yang dialaminya selama di Yope. Saudara bisa baca lagi di Kisah Para Rasul 10. Bagaimana Petrus melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan agar ia bisa pergi ke tempat orang non-Yahudi yang mereka anggap orang kafir untuk memberitakan kabar keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi pemberitaan Injil itu tidak eksklusif, tetapi juga untuk seluruh bangsa di dunia. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Petrus dengan detail terperinci menjelaskan bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan hatinya
pikirannya. Roh Kudus mengubahkan paradigma berpikirnya sehingga dia tahu dan dia siap untuk menyampaikan berita Injil. Sebelumnya Cornelius juga sudah Tuhan persiapkan, ya, orang Romawi dia, untuk haus lapar akan Tuhan yang benar dan memberi utusan atau malaikat untuk mencari Petrus yang akan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang hanya ada dalam Kristus. Petrus juga disertai oleh 6 orang waktu dia harus datang ke tempat Cornelius. Jadi tindakan itu dilakukan Petrus karena kehendak Allah, bukan kehendaknya. Tuhan tidak pernah membedakan manusia, tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan status sosial. Siapa saja yang hatinya terbuka, haus lapar akan kebenaran, ya, itu syaratnya. Dan keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa memberitakan Injil dan orang yang kita sampaikan itu meresponi positif, kita harus tahu, sadar bahwa itu hanya karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan ambil kehormatan atau mencuri kehormatan dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita memberitakan Injil dan orang itu menolak, jangan putus asa. Tetap beritakan Injil karena kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan bagi orang yang hatinya terbuka. Bagian kita sebagai orang percaya adalah melaksanakan amanat agung dengan setia. Saudara, dari Kisah Para Rasul 11 ini kita juga tahu bahwa Tuhan memberikan pengertian, hikmat, visi, penglihatan kepada hamba-hambanya yang hidup sungguh-sungguh rindu melakukan perintahnya. Roh Kuduslah yang memimpin Petrus untuk melakukan tugas ini. Cornelius juga dipimpin untuk percaya. Roh Kuduslah yang sangat berperan aktif bagi keselamatan seseorang. Petrus adalah alat, hanya alat Tuhan. Ya, selama alat itu digunakan dengan benar, selama kita mau melaksanakan perintah Tuhan, maka rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Tuhan selalu beserta, memberi kemampuan, memberi pendampingan agar amanat agung itu boleh dilaksanakan. Sebab Tuhan mau pemberitaan Injil, keselamatan bagi bangsa-bangsa dinyatakan sampai ke ujung bumi. Tadinya Petrus dan para rasul menganggap bahwa Injil hanya untuk mereka saja, orang Yahudi. Mereka menganggap orang non-Yahudi adalah orang kafir, ya, tidak perlu diinjili. Ya. Ada terjadi gap atau jurang pemisah yang besar antara orang-orang Yahudi yang bersunat dengan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Mereka dilarang keras berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang di luar kelompoknya. Tetapi pekerjaan Roh Kudus memulihkan hubungan antara manusia, dan itu tidak mudah. Bahkan mustahil kalau dilakukan oleh manusia. Ataupun bisa, tapi hanya terbatas sesaat. Kalau ada kepentingan saja. Ya, tapi kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa di dunia ini, ya, dari dulu sampai sekarang. Di gereja Tuhan ada hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Tuhan melalui pertobatan, kelahiran baru. Sesudah itu ada relasi pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Yang pertama-tama tentunya saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jadi sesudah kita diselamatkan, dibenarkan, tugas kita adalah melaksanakan rencana Tuhan. Jangan membeda-bedakan orang, ya.
seperti Tuhan cinta segala bangsa. Kita minta Tuhan menggerakkan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Ya, didoakan, dikasihi, dan Injil disebarluaskan. Soal hasil, ya atau tidak, diterima atau ditolak, itu bukan ranah atau bukan bagian kita. Itu bukan otoritas kita. Itu hasil pekerjaan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi pelaku firman. Tetap semangat untuk menjadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya mengenai Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Injil karena penganiayaan tersebar dengan luar biasa. Semakin dihambat, semakin merambat. Ya. Sesudah penganiayaan Stefanus, Injil semakin kuat tersebar. Roh yang bernyala-nyala untuk memberitakan Injil ada di dalam hati orang percaya. Ya, mereka sampai ke daerah-daerah yang jauh, ya, di perbatasan Asia dan Eropa, yaitu Siprus, Kirene, Antiokhia. Mereka memberitakan dengan berani bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dan dinyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga banyak orang menjadi percaya, berbalik kepada Tuhan. Ada banyak mujizat terjadi. Dan sesudah mendengar kabar sukacita itu, maka jemaat orang percaya di Yerusalem mengutus Barnabas untuk melakukan supervisi dan evaluasi di Antiokhia. Barnabas orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia orang yang dermawan, murah hati. Dia juga bijaksana, sehingga dia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dia datang ke Antiokhia, dia bersuka cita melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara orang-orang non-Yahudi. Ya, dia penuh Roh Kudus, dia orang baik, ya, ramah, sosial, penuh dengan iman. Dia diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Dan dia di sana menasehati banyak orang supaya teguh, setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia lalu pergi mencari Saulus yang saat itu masih jadi tanda tanya besar. Ya, apa ini orang benar-benar percaya berbalik kepada Yesus atau pura-pura? Tetapi Barnabas lah yang pertama kali secara proaktif mengajak Paulus, ya, untuk pergi bersama-sama ke Antiokhia untuk meneguhkan orang-orang Kristen di sana. Dicatat bahwa di Antiokhia murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen atau pengikut Kristus. Ya. Mereka sungguh-sungguh menggebu-gebu. Tuhan menyertai. Tuhan menolong mereka. Ada sukacita yang sangat besar di dalam jemaat Tuhan di sana. Ya. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Injil tidak bisa dimatikan dengan penganiayaan. Gereja Tuhan di sana menjadi pusat misi. Mereka bukan hanya mengabarkan Injil, kebenaran, tetapi juga mereka menginjil melalui perbuatan misi, perbuatan sosial. Mereka menolong banyak orang susah karena saat itu sedang ada kelaparan besar. Mereka menabung uang, mengumpulkan dan membantu orang-orang yang susah, termasuk jemaat di Yudea dan di Yerusalem. Penyebaran orang Kristen di berbagai tempat semakin meluas. Sungguh menakjubkan bagaimana Tuhan menyertai dan menambahkan jumlah orang percaya. Di satu sisi mereka mengalami kesusahan hidup, penganiayaan karena menjadi Kristen. Tetapi di sisi lain ada penambahan jumlah orang percaya. Mengapa begitu? Karena mereka, orang Kristen itu, melakukan pelayanan dengan perkataan dan perbuatan. Itulah yang membuat orang tertarik untuk percaya kepada Yesus. Barnabas memotori pengumpulan dana itu, ya, untuk menolong dengan kasih
dengan perbuatan. Apa yang sudah disampaikan Nabi Agabus tentang kemarau, tentang kelaparan, disambut dengan aktif berbagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk para penatua, hamba-hamba Tuhan di Yerusalem dan orang-orang susah di sana. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan memberi kita hikmat. Minta Tuhan kita diberi berkat, supaya apa? Bukan buat kita saja, bukan buat keluarga kita saja, tetapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, supaya orang melihat itu, mengalami kebaikan kita, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan dengan perkataan dan perbuatan. Biarlah sukacita Injil dalam jemaat yang mula-mula juga boleh kita alami sebagai orang Kristen masa ini. Mari belajar memberi dengan apa yang kita bisa, di dalam doa, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keuangan, dalam perhatian, dan apapun. Allah sumber berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi surat yang terbuka, terang dan garam, agar banyak orang boleh mengalami transformasi Tuhan dan mengenal Tuhan dan diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar mengenai kisah para rasul 11. Hati kami menggebu-gebu Tuhan untuk dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu hati Tuhan, isi hati Tuhan, yaitu orang fasik bertobat dan diselamatkan. Tuhan pakai kami untuk bisa menjangkau keluarga kami, keluarga besar kami, komunitas kami, dan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti dan mampu melakukan amanat agung ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menolong banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Masalah-masalah kami Tuhan sudah tahu, dan tambahkan iman kami supaya kami tetap bersukacita, sabar, tetap percaya, menanti-nantikan mujizat Tuhan. Karena waktu dan cara Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka cinta Tuhan. Mereka mengalami persahabatan dengan Tuhan. Mereka ditolong Tuhan. Juga anak remaja dan pemuda sungguh hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan. Menjadi alat Tuhan bagi komunitasnya. Masa depan mereka ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Para wanita dan pria sampai yang paling senior sekalipun, Tuhan tolong kami sehat rohani, sehat jasmani, tetap bersukacita, semangat melakukan tugas tanggung jawab kami kepada Tuhan dan sesama. Mampukan kami jadi garam dan terang. Terima kasih Bapa. Minggu yang akan datang kami berserah kepada kasih kemurahan Tuhan. Kepadamu kami percaya. Angkat tangan saudara, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus sepanjang hari, seumur hidup menyertai saya dan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.